semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan. Besok Polda Metro Jaya akan mengumumkannya. Ya, saya menduga bahwa polisi ingin sempurna, ya. Jadi sebetulnya saya menduga itu 80%, 90% konklusi sudah dicapai. Tapi guna mencegah jangan sampai lalu ada masyarakat yang bertanya sesuatu dan kemudian lalu polisi bilang belum diketahui, maka dilakukan satu upaya dengan bantuan dengan bantuan dunia akademik, ya, yang kita sebut sebagai SCI, Scientific Crime Investigation, maka lalu dilakukan aneka macam pemeriksaan laboratorik, ya. Makanya kemudian lalu soal waktu menjadi korbannya, gitu ya. Nah, untuk kemudian nanti dirilis sekalian, saya pakai istilah paket komplit, gitu ya, di mana dalam rilis itu dijelaskan sebab mati, motif mati, dan mungkin hal-hal lain yang mempengaruhi motif tersebut, ya. Mungkin begitu, ya. Sampai dengan saat ini, rekan-rekan, tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang. Ya, 15 orang itu dari lingkungan kos-kosan, ya, kemudian dari tempat kerja korban, kemudian dari keluarga korban, kemudian dari pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Tim penyelidik tidak menemukan hambatan, kemudian dengan senantiasa mengedepankan prinsip penyelidikan atau mengungkap peristiwa ini harus berdasarkan scientific crime investigation, maka penyelidik melakukan pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ahli. Saya merasa teman-teman di kepolisian begitu sudah menangani kasus yang terlanjur viral, dan viralnya itu dengan simpulan tertentu dari para netizen, segala klenik ya Mas ya. Itu polisi akhirnya sampai juga pada titik ini kita kerja ini bisa seperti melawan arus nantinya. Saya menetapkan ada 4 ciri proses penegakan hukum yang baik: tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Ini kita udah kerja susah payah untuk memenuhi 4 hal ini, tapi akan bisa dinilai negatif karena sekali lagi beritanya kadung viral dengan simpulan yang berbeda dengan temuan kita. Jangan-jangan polisi itu lebih berat untuk melakukan sebuah preskon yang isinya kami tidak menemukan pidana. Itu. Masih ingat tidak, dengan segala hormat saya juga ke keluarga almarhum, meninggalnya wartawan salah satu media di Jakarta Barat, Kedoya. Iya. Nggak boleh disebut ya? Jangan. Oke. Di publik kan udah kemana-mana. Ya. Maaf, karena lukanya ekstrim, wah ini pasti berkaitan dengan kerja jurnalistik nih, dan seterusnya. Tapi ternyata berhari-hari, bahkan mungkin dalam hitungan pekan juga, sampai kemudian polisi tanda petik punya nyali untuk mengatakan no case, bukan ternyata meninggal bunuh diri akibat pidana. Jadi saya ini posisinya netral, saya mendukung semua. Mau Erika, Brevi, ataupun DJ Panda itu netral. Cuman karena saya ini yang terakhir istilahnya keep in touch ya dengan terutama dengan si Panda itu kan saya yang nganterin dia ke Densu. Saya bercakap-cakap dia cukup lama gitu ya. Nah, di situ ada sebuah kejanggalan.
Dimana ketika saya tanya ke DJ Panda itu, lu itu sebenarnya melakukan pengancaman apa tidak gitu kan? Dia ini dalam posisi depresi ya. Dia mau ngomong tidak juga takutnya iya. Akhirnya ya dengan gentle-nya DJ Panda bilang ya udah semua anggap aja iya. Tapi ini kan berawal dari podcastnya Om Deddy, di mana di situ Mbak R itu berbicara ada pengancaman yang mengakibatkan itu kan kalau masalah hubungan cinta satu malam itu kan ya sudah lah ya kan sesama pemain lah ya. Cuman adanya pengancaman bahkan sampai yang kata-katanya itu sampai merusak karir, bahkan mau mencelakai anak. Itu kan harusnya kalau dan itu dipost di grup WhatsApp kalau berdasarkan pengakuan dari Mbak R. Nah yang aneh adalah di grup WhatsApp itu kan isinya 500 orang tuh. 500 orang kok nggak bocor. Bahkan saya sampai saking gregetan ya iseng-iseng ya. Saya kasih sayembara. Pokoknya yang bisa ngasih ke saya kasih 2 juta. Sampai detik ini nggak keluar gitu loh. Nah pertanyaannya kan Mbak R ini ancamannya dari mana gitu. Ini dia yang menjadi pertanyaan. Tapi sekali lagi saya tidak menuduh Mbak R ataupun siapa. Yang saya takutkan adalah ada pihak ketiga yang memperkeruh masalah ini. Kepada Kapolda Metro Jaya, jangan lama-lama meriksa, jangan kebanyakan saksi yang terbanyakan tersangka, cukup yang gitu aja gitu ya. Pak Jokowi sudah dinyatakan bahwa ijazahnya asli dan penghentian penyelidikan, berarti kan itu tidak ada persoalan lagi gitu. Nah, yang dituduhkan mencetak dan mengetik ijazah tersebut adalah Profesor Paiman ya. Nah, Profesor Paiman melakukan upaya dan minta segera karena buktinya itu jelas, saksinya ada, transferan dananya ada, dan sampai sekarang Bitor udah mengakui kesalahan dia. Dia hanya mengatakan dia tidak memeras. Tapi apa yang membuat Bitor menyatakan bahwa 1000% yakin bahwa Pak Paiman adalah pelaku tersebut? Makanya di sini catatan kami Roy Suryo, Bitor dan kawan-kawan untuk segera ditangkap ya, dan agar proses ini berjalan dengan lancar, tidak ada ribut-ribut, segera tangkap mereka ini. Kalau nggak ditangkap bawel banget gitu. Sempat bentrok kami tadi, tapi itu bentrok yang dibuat-buat. Mereka itu marah sama saya karena dianggap saya membela yang sesat gitu. Loh, apa yang sesat? Ini saya pembela Pak Paiman. Nah, akhirnya saya bilang, tolonglah Bu, kalau saya baik ramah, tolong baik-baik aja. Kamu mau saya balas, saya maki kamu? Dia bilang balas, saya hajar. Simple kan? Nah coba saya kasih contoh. Kamu kalau dimaki-maki di muka umum nggak jelas, enak, malu kan? Iya. Tapi tetap aja mereka ini orang yang tidak punya modal dasar, hanya modal keberanian aja, tidak takut akan membuat persoalan baru terhadap kami, terutama Pak Profesor Paiman. Demikian. Saya sebagai sahabat saran. Saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi dengan mata kepala saya sendiri. UGM sudah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Sudahlah minta maaf agar itu tenang. Nah gitu aja. Nggak ada istilah minta-minta tolong. Itu artinya saran ya kan. Tetapi gini ya, apa yang disampaikan oleh pengacara saya tadi, Dr. Farhad Abbas tadi, bahwa tatkala kita menuduh ijazah Jokowi, ya kan, kita harus realitanya berpikir yang jernih dong. Orang kalau menuduh ijazah palsu, sekarang mana aslinya, ya kan? Aslinya udah dinyatakan oleh yang punya otoritas mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, bahwa Jokowi ya ijazahnya asli. Bahkan Jokowi berani hadir loh dalam reuni ya, reuni Fakultas Kehutanan loh. Artinya mereka memang punya teman kuliah dan memang Pak Jokowi itu lulus. Nah, artinya apa? Tatkala dia tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, sudah nuduh saya yang mengetik, sudah menuduh saya yang ini namanya mencari permasalahan baru. Nah katanya dia orang pintar, doktor, tapi kenapa kok cara berpikirnya sempit, cara berpikirnya dangkal, ya kan, kayak orang nggak waras gitu ya. Saya laporkan ya dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan pemerasan dan fitnah. Saya minta Pak Kapolda, Pak Karyoto segera diproses hukum ini supaya cepat ada tersangka dan jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Karena ini sudah meresahkan masyarakat.